Halo Guru Hebat Indonesia, saya Yesi Trinoviani, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 12, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan dalam mata pelajaran Bahasa Inggris yang berjudul Strategi Leader dan Integrasi Augmented Reality untuk mewujudkan pembelajaran mendalam dan dimensi profil lulusan. Saat pertama kali mengajarkan materi report text, saya menemukan bahwa murid-murid terasa kesulitan untuk memahami isi teks, terutama teks tentang hewan endemik Indonesia. Banyak di antara mereka yang tidak mengenal hewan endemik Indonesia seperti bekantan, komodo, dan lainnya. Akibatnya, pembelajaran terasa monoton, hanya membaca, menerjemahkan, dan menjawab pertanyaan saja. Murid tampak pasif, kurang antusias, dan tidak merasa teks yang dibaca relevan dengan kehidupan mereka. Tantangan saya adalah bagaimana menjadikan pembelajaran report teks ini menjadi pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi murid. Selain itu, saya ingin menumbuhkan dimensi profil lulusan, terutama di dalam hal kolaborasi, komunikasi, penalaran kritis, dan juga kewargaan. Maka, saya mencari model pembelajaran yang bisa mengakomodasi berbagai gaya belajar murid dan melibatkan mereka secara aktif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BPGTK Jawa Barat. Dari pelatihan ini, saya belajar bahwa pembelajaran harus memberi ruang bagi murid untuk mengalami, berpikir kritis, dan menemukan makna sendiri. Setelah pelatihan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk membahas bagaimana prinsip pembelajaran mendalam bisa diterapkan di kelas bahasa Inggris. Kami sepakat untuk mencoba pendekatan inquiry learning yang menghubungkan literasi dengan teknologi, agar murid dapat belajar secara aktif dan menyenangkan. Dari hasil diskusi itu, saya kemudian merancang pembelajaran berbasis inquiry learning dengan menggunakan strategi yang saya beri nama strategi NGIDER, yang merupakan akronim dari mengamati, identifikasi, diskusi, eksplorasi, dan juga refleksi dengan terintegrasi augmented reality. Setiap tahap memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Tahap pertama adalah mengamati. Murid saya ajak untuk mengamati berbagai hewan endemik Indonesia melalui media augmented reality menggunakan aplikasi Assembler Edu. Melalui layar ponsel, mereka dapat melihat hewan seperti komodo, cendrawasih, atau anoa secara 3 dimensi dari berbagai sudut pandang, seolah hewan-hewan itu benar-benar hadir di kelas. Pada tahap ini, murid tampak sangat antusias. Mereka menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, Saling bertanya dan berdiskusi tentang apa yang mereka lihat. Pengalaman visual ini menjadi langkah awal untuk menumbuhkan minat dan mengaktifkan pengetahuan awal mereka sebelum membaca teks report. Tahap berikutnya adalah identifikasi. Setelah mengamati, murid mulai mengidentifikasi informasi penting dari teks report dan sumber digital lain. Pada tahap ini, murid menghubungkan informasi yang mereka lihat melalui augmented reality dengan informasi yang tertulis di dalam teks sehingga mereka memahami isi bacaan secara lebih utuh dan bermakna. Selanjutnya adalah diskusi. Setiap kelompok saya minta menjawab pertanyaan penyelidikan utama, yaitu why is this animal special? Atau kenapa hewan ini istimewa? Melalui pertanyaan ini, murid berpikir kritis dan menafsirkan data yang mereka kumpulkan. Mereka mendiskusikan alasan mengapa hewan tersebut unik, langka, atau penting bagi ekosistem Indonesia. Saya berkeliling ke setiap kelompok, memberikan umpan balik, dan memastikan semua anggota terlibat aktif. Dari kegiatan ini, kemampuan komunikasi dan penalaran kritis murid terlihat berkembang. Mereka berani mengemukakan pendapat dan menanggapi ide teman-temannya dengan sopan. Tahap keempat adalah eksplorasi. Ini adalah bagian yang paling seru dan dinamis. Setiap kelompok menempelkan animal profile card di dinding kelas, kemudian satu anggota bertugas menjaga stand, sementara anggota lain melakukan gallery walk, yaitu berkeliling mengunjungi stand kelompok lain. Mereka saling bertanya, mencatat informasi, dan memberi apresiasi terhadap karya teman. Suasana kelas berubah menjadi seperti pameran mini tentang fauna Indonesia. Kegiatan ini menumbuhkan kolaborasi, komunikasi, dan rasa percaya diri murid, karena mereka menjadi narasumber kecil bagi teman-temannya. Tahap terakhir adalah refleksi. Setelah semua kegiatan, murid mengikuti kuis interaktif melalui aplikasi Kahoot dan juga mengerjakan asesmen sumatif untuk mengukur pemahaman mereka.
Kemudian, mereka menuliskan refleksi pribadi tentang hal baru yang mereka pelajari dan kesan selama mengikuti pembelajaran. Setelah menerapkan strategi Ngider terintegrasi augmented reality dalam pembelajaran, saya melihat perubahan besar pada diri murid-murid saya. Mereka lebih mudah memahami isi teks karena telah memiliki gambaran nyata dari hewan-hewan yang mereka pelajari. Motivasi belajar meningkat pesat, murid yang biasanya pasif menjadi lebih aktif, berani berpendapat, dan berinteraksi dengan percaya diri. Dari 8 dimensi profil lulusan, saya melihat perkembangan kuat pada kolaborasi, komunikasi, penalaran kritis, dan juga kewargaan. Sebagai guru, saya belajar bahwa pembelajaran mendalam tidak rumit. Kuncinya adalah memberi ruang bagi murid untuk mengalami, berpikir, dan merefleksikan proses belajarnya. Teknologi hanyalah alat. Yang utama adalah bagaimana ia membantu murid menemukan makna. Melalui strategi Ngider yang terintegrasi dengan augmented reality, pembelajaran bahasa Inggris materi report text menjadi lebih hidup, kontekstual, dan juga menyenangkan. Murid tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga mengenal kekayaan fauna Indonesia, berpikir kritis, dan belajar berkolaborasi. Saya percaya, ketika murid merasakan apa yang mereka pelajari, disitulah pembelajaran menjadi bermakna. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan, semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat berinovasi untuk menghadirkan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.